Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahreno Novel Riansyah, NPM 1921030404. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua makalah yang sudah dibahas. Makalah yang pertama yang berjudul Pengantar Hukum, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Kesimpulannya, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Di Indonesia, arbitrase sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Adapun putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak. Yang dimaksud bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sedangkan untuk konsep hukum Islam tentang arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase. Selanjutnya, makalah yang kedua yang membahas Basyarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kesimpulannya, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa, perdata ataupun muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara tahkim. Keberadaan Basyarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah memiliki peranan yang sangat penting. Di antaranya adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian atau islah. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya, dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya. Pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata dan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Selanjutnya, kelebihan Basyarnas diantaranya adalah adanya kepercayaan dan keamanan bagi pihak yang berselisih, keahlian dari para arbiter, arbitrase bersifat rahasia, non-preseden atau keputusan arbitrase tidak memiliki nilai yang berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan arbitrase lainnya atau bersifat non-preseden. Dengan demikian, keputusan arbitrase bisa saja berbeda antara satu dengan yang lainnya, walaupun perkara yang diselesaikan serupa atau memiliki kesamaan. Kearifan dan kepekaan arbiter, keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan, cepat dan hemat biaya penyelesaian. Selanjutnya, makalah kelompok 3 yang berjudul Pilihan Penyelesaian Sengketa. Kesimpulannya, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekadar tempat hidup, tetapi lebih dari itu. Tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kebebasan memilih pihak ketiga artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral, yang mereka hormati dan dipercayai serta mempunyai keahlian di bidangnya. Menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal, para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tepat dan dapat menjaga hubungan baik. Selanjutnya makalah kelompok 4 yang berjudul konsultasi. Konsultasi merupakan proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dengan lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Konsultasi juga dapat diartikan sebagai proses memberikan bantuan kepada seseorang oleh orang yang ahli dan memenuhi standar kualifikasi pada area tertentu untuk mengetahui tentang diri mereka, mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, penyetelan diri, dan lain-lain. Layanan konsultasi adalah bantuan yang membahas tentang masalah pihak ketiga. Tujuan dari layanan konseling ini supaya perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan orang yang dilayani, menjadi mampu dan menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas. Sehingga layanan konsultasi sangat membantu kita juga dalam menyelesaikan masalah kita. Konselor menerima pelayanan konsultasi yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada konsulti, menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi perkembangannya, melakukan referral, serta meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Asas dalam pelayanan konsultasi. Dalam asas kerahasiaan dan asas sukarela, pelaksanaan pelayanan konsultasi dimulai dari penilaian layak atau tidaknya seorang konselor sebagai konsultan, kemudian pengumpulan data serta mencapai kesepakatan antara konsultan dan konsulti, dan diakhiri dengan evaluasi yang di dalamnya terdapat evaluasi proses serta pengakhiran hubungan antara konsultan dan konsulti. Selanjutnya makalah kelompok 5 yang berjudul negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disebut dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian alternatif sengketa. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Di Indonesia, penyelesaian non-litigasi ada dua macam, yakni arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non-litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution atau ADR. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan
kata sepakat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Selanjutnya, makalah kelompok 6 yang berjudul mediasi. Kesimpulannya adalah mediasi adalah suatu proses perdamaian di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Kemudian, peran dan fungsi mediator adalah mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat berat. Oleh karena itu, tidak semua bisa menjadi mediator. Mediator harus mampu mencari sumber masalah pokok yang menyebabkan persengketaan di antara para pihak. Tipologi mediator menurut Moore dalam bukunya, Christopher mengatakan mediator dapat dibedakan menjadi 3 tipologi. Yang pertama, social network. Yang kedua, authoritative mediators. Yang ketiga, independent mediator. Selanjutnya, tahapan-tahapan mediasi ada 2, yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi. Selanjutnya, makalah kelompok 7 yang berjudul konsiliasi. Konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta di mana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen. Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya. Selanjutnya, makalah kelompok 8 yang berjudul pendapat hukum. Pendapat hukum atau legal opinion adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkannya atau klien. Legal opinion atau pendapat hukum sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Legal opinion memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Pendapat hukum atau legal opinion dari para pakar tersebut dirangkum untuk dijadikan suatu acuan baru bagi perkembangan hukum. Dapat juga berupa kritikan terhadap suatu kebijakan dengan maksud memberikan saran atau masukan agar memiliki kekuatan hukum tetap. Pendapat hukum ini harus termuat dalam suatu putusan hakim. Artinya, legal opinion merupakan sumber hukum yang dapat dikategorikan sebagai doktrin dan akan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika sudah menjadi putusan hakim. Selanjutnya, makalah kelompok 9 yang berjudul eksekusi putusan arbitrase. Kesimpulannya adalah pengertian eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah atau pihak yang tergugat tidak mau menjalankan secara sukarela. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa lembaga arbitrase sangat ingin melakukan eksekusi, tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan dilakukan oleh pengadilan. Karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi seperti yang dimiliki oleh pengadilan. Maka dari itu, apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan dari seseorang arbiter, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh lembaga arbitrase adalah melimpahkan keputusan arbitrase tersebut kepada pengadilan dengan cara mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri.
penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.